Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori interdependensi, pengungkapan diri dan intimasi, yang disusun oleh Keisia Pengantung, Noviantika Dengo, dan Max Fredo Aninam. Baiklah, dan selanjutnya kita masuk dalam teori yang pertama, yaitu mengenai teori interdependensi. Perspektif paling berpengaruh tentang hubungan sosial adalah dari variasi teori pertukaran sosial. Bertheid dan Regan 2005. Dalam psikologi sosial, periset sering menggunakan interdependence teori atau teori interdependensi. Bertheid dan Reis 1998, Kelly dan Thibault 1978. Perspektif ini menganalisis pola interaksi antara partner. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan interaksi ini adalah dalam term hasil atau outcome, manfaat dan biaya yang diterima dari partner. Interaksi sosial melibatkan pertukaran dan koordinasi hasil antara partner yang saling bergantung. Manfaat dan biaya. Manfaat atau perolehan imbalan atau reward adalah segala sesuatu yang positif yang kita peroleh dari interaksi, seperti perasaan yang dicintai atau mendapat bantuan finansial. Apa yang bermanfaat bagi seseorang mungkin tidak banyak artinya bagi orang lain. Analisis manfaat dari interaksi sosial yang cukup membantu kita adalah analisis yang dikemukakan oleh Foa dan Foa 1974 yang mengidentifikasikan 6 tipe perolehan utama: cinta, uang, status, informasi, barang, dan jasa. Ini dapat diklarifikasikan menjadi 2 dimensi. Dimensi partikularisme berkaitan dengan sejauh mana nilai perolehan bergantung pada orang yang memberikannya. Nilai cinta atau nilai pelukan dan kata-kata yang lembut akan bergantung pada siapa yang memberikannya. Jadi cinta adalah manfaat partikular atau khusus ketika kita mengatakan sesuatu hubungan adalah spesial bagi kita. Maka yang kita maksudkan biasanya adalah hubungan itu memberikan manfaat khusus atau unik yang tidak biasa kita dapatkan dalam hubungan lain. Biaya atau kerugian adalah konsekuensi negatif dari interaksi atau hubungan. Sebuah interaksi mungkin merugikan karena membuang banyak waktu dan energi, karena banyak yang menimbulkan banyak konflik, atau karena orang tidak menyetujui hubungan itu dan mengkritik kita karena kita terlibat dalam hubungan itu. Kerugian yang mereka kemukakan adalah munculnya stres atau kekhawatiran terhadap hubungan itu, kurangnya kebebasan untuk bersosialisasi dengan orang lain, waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan, perselisihan perasaan tergantung pada partner. Meskipun pria dan wanita mengemukakan daftar manfaat dan biaya yang mirip, namun ada beberapa perbedaan. Misalnya, wanita lebih mencemaskan ketergantungannya pada pasangannya dan hilangnya identitas. Pria lebih mencemaskan biaya uang serta habisnya waktu dan tenaga. Mengevaluasi hasil. Teori interdependensi mengevaluasikan bahwa orang selalu meneliti manfaat dan biaya dari interaksi atau hubungan tertentu. Anda mungkin membandingkan apakah hubungan kencan saat ini sama baiknya dengan hubungan kencan yang pernah Anda alami di masa lalu. Anda mungkin juga membandingkan hubungan sekarang dengan hubungan yang pernah Anda lihat dalam keluarga Anda, yang Anda dengar dari teman Anda, yang Anda lihat dalam film, atau Anda baca dalam buku psikologi populer. Level pertandingan adalah keyakinan personal kita tentang apa yang dapat dianggap sebagai hubungan yang bisa diterima. Anda saat ini adalah yang terbaik menurut pikiran Anda. Anda mungkin akan bertahan bahkan jika manfaat dari hubungan itu relatif kecil. Sebaliknya, meski manfaat besar, Anda mungkin akan mengakhiri suatu hubungan jika alternatif yang jauh lebih baik. Pertukaran yang adil. Orang sangat puas jika relasi sosialnya cukup adil atau fair. Kita tidak suka dieksploitasi oleh orang lain, dan kita biasanya juga tidak suka mengeksploitasi orang lain.
kita menggunakan berbagai aturan untuk menentukan apakah manfaat dan kerugian dalam suatu hubungan itu cukup berimbang atau tidak. Card dan Christmas 1994 mengambil sebuah contoh dua bocah lelaki yang sedang berusaha memutuskan cara untuk membagi pizza. Mereka mungkin ingin membagikannya secara sama dengan menggunakan kaidah kesamaan, yakni setiap orang akan mendapatkan porsi yang sama. Jika bocah lelaki yang makan pizza mengadopsi prinsip kebutuhan relatif ini, maka dia mungkin akan mendapat bagian yang lebih besar jika dia sangat lapar, atau jika dialah pemilik pizza itu. Prinsip berbagi sesuai kebutuhan dalam contoh tadi, bocah yang berkontribusi lebih banyak untuk memberikan pizza atau membuat pizza sendiri, mereka mendapatkan potongan yang lebih besar. Teori ekuitas memiliki 4 asumsi dasar. Yang pertama, dalam relasi atau kelompok, individu akan berusaha memaksimalkan perolehannya. Yang kedua, pasangan dan kelompok dapat memaksimalkan manfaat dan kolektifnya dengan menggunakan aturan atau norma tentang cara membagi manfaat secara adil untuk semua pihak. Yang ketiga, ketika individu merasa bahwa suatu hubungan tidak seimbang, mereka akan tertekan. Semakin besar ketidakseimbangan, semakin besar tekanan yang dirasakan. Yang keempat, individu yang merasakan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan akan berusaha memulihkannya. Melampaui pertukaran. Dalam XGY relationship atau hubungan pertukaran, ini orang tidak merasa ada tanggung jawab spesial untuk kesejahteraan orang lain. Sebaliknya, dalam communal relationship atau hubungan komunal, orang merasa sangat bertanggung jawab secara personal atas kebutuhan orang lain. Hubungan komunal biasanya terjadi antara anggota-anggota keluarga, sahabat, dan pacar. Mills dan Card 1994-2001 telah melakukan program riset untuk mengidentifikasikan perbedaan antara dua orientasi hubungan ini. Berikut beberapa temuannya. 1. Orang lebih memperhatikan kebutuhan partnernya dalam hubungan komunal ketimbang dalam hubungan pertukaran. Yang kedua, orang dalam hubungan komunal lebih memilih berbicara topik-topik emosional seperti apa yang membuat mereka bahagia atau sedih. Orang dalam hubungan pertukaran menyukai topik non-emosional seperti restoran favorit atau berbagai kebutuhan perawatan tanaman. Yang ketiga, orang dianggap lebih altruistik jika dia menawarkan bantuan kepada kenalan biasa atau hubungan komunal yang lebih dinamakan bantuan itu tidak diharapkan, ketimbang jika dia memberikan bantuan kepada sahabat dekat atau hubungan komunal yang kuat di mana bantuan biasanya diharapkan. Yang keempat, orang dianggap lebih mementingkan diri sendiri jika tidak memberikan bantuan kepada sahabat dekat, ketimbang jika dia tidak memberikan bantuan kepada kenalan biasa. Selanjutnya, pengungkapan diri. Percakapan adalah aspek penting dalam interaksi manusia. Ketika seorang kawan mengungkapkan kisah sedihnya di masa lalu, maka kita secara emosional mungkin akan merasa dekat dengannya. Kita membuka informasi kepada orang karena berbagai alasan. Misalnya, kita mungkin mengatakan rahasia kita pada orang lain untuk menciptakan kedekatan hubungan dengannya. Beberapa alasan utama dari pengungkapan diri, yang pertama penerimaan sosial, yang kedua pengembangan hubungan, yang ketiga ekspresi diri, yang keempat klarifikasi diri, dan yang terakhir kontrol sosial. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengungkapan diri, rasa suka, dan resiprositas. Rasa suka dan pengungkapan diri cenderung beriringan, seperti yang ditunjukkan dalam analisis terhadap banyak studi pengungkapan diri oleh Collins dan Miller tahun 1994. Rasa suka adalah penyebab penting dari pengungkapan diri. Ada banyak bukti bahwa resiprositas ini adalah faktor kunci dalam rasa suka. Hubungan antara
Pengungkapan diri dan rasa suka juga bergantung pada makna yang kita berikan pada pengungkapan seseorang dan tujuan kita. Misalnya, jika Suzanne ingin lebih dekat dengan teman sekamarnya Barbara, dia mungkin akan memandang keterbukaan Barbara bahwa ayahnya kena kanker sebagai tanda positif adanya rasa percaya dalam hubungan mereka. Selanjutnya, bahaya pengungkapan diri. Meskipun pengungkapan diri dapat memperkuat rasa suka dan mengembangkan hubungan, ia juga mengandung resiko. Banyaknya lesbian dan gay ingin terbuka kepada saudaranya, tetapi takut keterbukaan itu akan menimbulkan permusuhan, penolakan, atau diskriminasi. Beberapa risiko yang terjadi saat mengungkapkan diri antara lain, yang pertama, pengabaian. Kita mungkin berbagi sedikit informasi dengan orang lain saat mengawali suatu hubungan. Terkadang pengungkapan diri kita dibalas dengan pengungkapan diri orang lain dan hubungan pun berkembang. Tetapi terkadang kita menyadari orang lain tak peduli pada pengungkapan diri kita dan sama sekali tidak tertarik untuk mengenal kita. Yang kedua, penolakan. Informasi diri yang kita ungkapkan mungkin menimbulkan penolakan sosial. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin tidak akan mengatakan kepada teman sekamarnya bahwa dirinya menderita epilepsi karena khawatir informasi ini akan membuat dirinya ditolak. Yang ketiga, hilangnya kontrol. Ada kebenaran dalam pepatah lama, pengetahuan adalah kekuasaan. Terkadang orang memanfaatkan informasi yang kita berikan kepada mereka untuk menyakiti kita atau mengontrol perilaku kita. Seorang pemuda mungkin menceritakan informasi kepada temannya bahwa dirinya takut mendekati wanita. Di lain waktu, saat teman itu marah, mungkin dia akan mengintimidasi pemuda itu dengan mengancam akan membocorkan rahasianya. Selanjutnya, pengkhianatan. Ketika kita mengungkapkan informasi personal kepada orang, kita sering berasumsi atau bahkan secara tegas meminta agar informasi itu dirahasiakan. Sayangnya, terkadang orang itu berkhianat. Selanjutnya, kultur dan pengungkapan diri. Di Amerika Serikat, berbagai perasaan personal sering dianggap sebagai tanda persahabatan atau perkawinan yang baik. Keyakinan ini sesuai dengan penekanan kultural pada pentingnya individu dan ekspresi perasaan dan pengalaman unik seseorang. Akan tetapi, kultur lain memiliki norma dan nilai yang berbeda untuk pengungkapan diri ini. Contohnya, berbeda antara kultur individualis di Amerika Serikat dan kultur kolektif di Jepang. Secara umum, relasi sosial di Jepang lebih formal dan terbatas. Dalam studi pengungkapan diri lintas kultur dari Barnlund tahun 1989 bertanya kepada beberapa ratusan mahasiswa dari Jepang dan Asia dan Amerika Serikat tentang seberapa besar mereka membuka diri kepada teman. Pengungkapan diri ini diukur pada poin berskala 7, dari tidak mengungkapkan sampai mengungkapkan secara sangat detail. Orang Jepang lebih sedikit mengungkapkan diri ketimbang orang Amerika Serikat. Dengan antara lain, hubungan antara pengungkapan diri dengan kepuasan perkawinan tergantung pada keyakinan kultural. Yang terakhir, gender dan pengungkapan diri. Di Amerika Serikat, stereotip menggambarkan pria sebagai tipe pendiam yang merahasiakan perasaannya dan wanita sebagai tukang cerita yang berani berbagi rahasia. Seperti keluhan seorang wanita tentang suaminya, dia tak pernah berpikir ada yang perlu dibicarakan. Dalam hubungan antar jenis, terutama hubungan pacaran dan perkawinan, perbedaan gender dalam pengungkapan diri ini lebih kompleks. Norma resiprositas mendorong pasangan pria dan wanita untuk membuka diri pada level yang sejajar. Sebagian pasangan banyak membuka diri, dan sebagian lainnya menyembunyikan sedikit informasi. Secara umum, orang lebih banyak membuka diri pada pasangan romantisnya ketimbang pada orang lain. Selanjutnya yaitu intimasi. Seperti halnya cinta. Intimasi adalah salah satu istilah umum yang sulit didefinisikan dengan tepat. Pengungkapan diri adalah salah satu komponen intimasi, tetapi pengungkapan informasi personal saja tidak cukup menciptakan pengalaman kedekatan psikologis. Langkah 1, proses intimasi dimulai apabila satu individu mengungkapkan perasaan atau informasi pribadinya kepada orang lain. Pemberitahuan informasi ini dapat dilakukan secara verbal melalui pengungkapan diri
atau secara nonverbal melalui bahasa tubuh. Pengungkapan diri itu sendiri tidak menciptakan intimasi. Orang yang mengungkapkan diri harus merasa bahwa pendengaran menerima dan memahami perasaan atau pandangannya. Responsivitas dan kesediaan pendengar untuk balik membuka diri adalah penting. Pada gilirannya, interaksi yang intim akan meningkatkan perasaan saling percaya dan kedekatan emosional yang fundamental bagi perkembangan hubungan personal. Selanjutnya, gender dan intimasi. Apakah pria dan wanita berbeda dalam pengalaman intimasi dalam hubungan mereka? Bukan populer seperti Men are Mars, Women are from Venus karya John Gray pada tahun 1992 menunjukkan bahwa pria dan wanita berbeda cara dalam memandang hubungan yang erat. Apa pandangan dari hasil riset? Lihat Rice pada tahun 1998. Untuk usulan, pertanyaan pertama adalah apakah pria dan wanita cenderung mendefinisikan keintiman secara berbeda? Berdasarkan studi di AS, jawabannya tampaknya tidak. Dalam sebuah studi, suami dan istri ditanya apa makna intimasi bagi Anda. Waring et al. Pada tahun 1980, keduanya menekankan perasaan personal dan kasih sayang. Dalam studi lainnya, partisipan memberi penjelasan detail tentang dua pengalaman intim yang baru dialami dan dua pengalaman intim di masa lalu. Helgeson, Schaffer, and Deer pada tahun 1987. Pria dan wanita menyebutkan pengungkapkan perasaan pribadi, apresiasi, kehangatan, dan aktivitas bersama sebagai aspek penting bagi intimasi. Penjelasan pola intimasi ini tidak sepenuhnya jelas. Penjelasan sosiokultur mungkin menunjukkan bahwa hubungan wanita mengutamakan perasaan atau emosi dalam menjalani hubungan pertemanan dan karenanya lebih mementingkan intimasi dan lebih ahli dalam domain ini. Sebaliknya, pria mungkin telah diajari untuk membatasi pengungkapan diri dan ekspresi emosinya, khususnya saat berinteraksi dengan sesama pria. Kesimpulan, teori interdependensi perspektif paling berpengaruh tentang hubungan sosial adalah dari variasi teori pertukaran sosial. Interaksi sosial melibatkan pertukaran dan koordinasi hasil antara partner yang saling bergantung. Orang dianggap lebih mementingkan diri sendiri jika tidak memberikan bantuan kepada sahabat dekat, ketimbang jika dia tidak memberi bantuan kepada kenalan biasa. Pengungkapan diri percakapan adalah aspek penting dalam interaksi manusia.
Ketika seorang kawan mengungkapkan kisah sedihnya di masa lalu, maka kita secara emosional mungkin akan merasa dekat dengannya. Intimasi seperti halnya cinta. Intimasi adalah salah satu istilah umum yang sulit didefinisikan dengan tepat. Pengungkapan diri adalah salah satu komponen intimasi, tetapi pengungkapan informasi personal tidak cukup untuk menciptakan pengalaman kedekatan psikologis. Itulah hasil pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.